Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Masih adakah di antara teman-teman yang tidak mengenal aplikasi Zoom? Zoom Meeting menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan orang-orang saat physical distancing karena pandemi virus corona. Namun masih cukup banyak orang yang mempertanyakan sebenarnya Zoom perusahaan negara mana, Cina atau Amerika Serikat. Kalau menurut teman-teman, Zoom itu sendiri berasal dari mana? Nah, untuk lebih jelasnya, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Zoom Video Communication, sebuah perusahaan teknologi komunikasi yang digunakan untuk telekonferensi, bekerja jarak jauh, belajar jarak jauh, dan berhubungan sosial. Zoom didirikan oleh Eric Yuan pada tahun 2011 dan meluncurkan layanan perangkat lunak sejak 2013. Yuan tercatat sebagai salah satu jutawan yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Eric Yuan lahir di Cina, tepatnya di provinsi Shandong. Pria berumur 51 tahun ini merupakan lulusan dari Universitas Shandong yang banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari matematika dan ilmu komputer. Setelah lulus kuliah, Yuan menghabiskan 4 tahun bekerja di Jepang hingga pada akhirnya dia pindah ke California, Silicon Valley dan bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang video conference bernama Webex. Perusahaan tersebut akhirnya diakuisisi oleh Cisco yang mengangkat Eric Yuan menjadi salah satu wakil presiden yang mengelola lebih dari 800 pegawai. Yuan kemudian memaparkan pendapatnya tentang sebuah produk atau aplikasi yang dapat berfungsi di dalam sebuah ponsel, bukan hanya komputer atau PC. Tetapi ia tidak mendapatkan dukungan dan ditolak oleh petinggi Cisco. Akhirnya pada tahun 2011, Yuan memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Webex. Dan saat itulah perjalanan Yuan dimulai. Pada saat awal berdirinya Zoom, Yuan membawa para ahli dari perusahaan sebelumnya untuk bersama-sama mengembangkan Zoom. Yuan mengalami berbagai tantangan di mana ia dipaksa berjuang untuk mencari klien yang bersedia menggunakan aplikasi buatannya. Yuan terus berusaha dengan semaksimal mungkin dengan menghubungi setiap perusahaan agar mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi Zoom. Namun kerap kali penolakan yang diterima Yuan dan usahanya berujung sia-sia. Yuan juga tidak bisa meyakinkan investor manapun untuk mendukung usaha barunya. Jadi dia meminjam uang dari teman dan keluarganya untuk meluncurkan Zoom. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2017, Zoom menjelma menjadi unicorn setelah valuasinya mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Selang 12 tahun kemudian, yakni pada 18 April 2019, Zoom melantai di bursa saham Nasdaq dengan harga perdana di 36 US dollar per lembar saham. Semangat juang Yuan dalam mengembangkan dan membesarkan Zoom yang tak pernah berhenti menyerah, kini menuai hasil. Pada akhirnya kita dapat melihat kebutuhan aplikasi Zoom di tengah pandemi saat ini. Nilai jual utama Zoom terletak pada sifatnya yang netral. Zoom tidak terikat dengan platform tertentu seperti Hangout milik Google, Skype milik Microsoft, atau FaceTime milik Apple. Bahkan siapapun dapat menggunakan Zoom meski ia tidak memiliki akun. Cukup mengklik tautan yang diberi oleh host, semua orang dapat bergabung dalam sebuah video conference. Belakangan, nilai jual ini justru menjadi bumerang bagi Zoom. Banyak orang yang tidak dikenal dapat masuk dengan leluasa dan mengganggu jalannya rapat. Meskipun tidak sedikit pihak yang menantang penggunaan Zoom karena dinilai tidak aman, aplikasi Zoom ini terus berupaya untuk memperbaiki dari segi keamanannya. Baru-baru ini, aplikasi Zoom menambahkan fitur enkripsi keamanan di platformnya. Dalam sebuah wawancara, Yuan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengira aplikasi Zoom menjadi aplikasi yang paling dibutuhkan sejak awal pandemi hingga new normal saat ini. Penggunaan aplikasi Zoom yang terus meningkat pesat menyebabkan Yuan mulai tidak cukup tidur untuk memastikan Zoom tidak kewalahan mengatasi lonjakan pengguna. Yuan sebelumnya hanya membayangkan aplikasi Zoom sebagai aplikasi konferensi video biasa yang menjadi pilihan dari beberapa aplikasi semacamnya. Pandemi virus corona benar-benar memberikan berkah buat Zoom Video Communication. Aktivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19 membuat pamor Zoom melonjak signifikan. Tercatat pada kuartal pertama 2021, pengguna Zoom meningkat hingga 497.000 pelanggan, dan tentunya meningkatkan pendapatan Zoom itu sendiri. Tercatat Zoom membukukan pendapatan sebesar 956 juta US dollar atau setara dengan 13,8 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 191% dibandingkan tahun sebelumnya. Wah, sangat menginspirasi ya teman-teman.
kita bisa melihat kisah di balik berdirinya Zoom, di mana kerja keras serta kegigihan akan menuai hasil di kemudian hari. Kita doakan semoga kedepannya Zoom terus berkembang dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan kalian. Jika teman-teman menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!